Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Mbak Nena sebagai asisten dosen pada modul 4 kali ini yang bertema tentang static routing. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih proses pembuatan dari static routing itu sendiri. Jadi di sini kita dibuat suatu permasalahan topologi di mana dalam topologi ini terdapat 35 router, 10 PC dan 10 laptop sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana sih pembuatan dari topologi ini sendiri. Jadi yang pertama kita diminta pada router pertama diminta suatu masukan pada router pertamanya, router keduanya sampai 35 router. Itu kita masukin satu-satu secara statiknya. Di bagian setiap router ini kita masukkan satu-satu di setiap PC-nya. Misal dalam PC-nya dalam dalam interface pertama ada 0 dan IP address-nya 192.168 dan seterusnya. Dan router kedua kayak gitu sebelumnya 192, 168, 24, 2 gitu. Gitu sih kita masukin satu-satu semuanya sampai ke router 35. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai 35. Nah, begitu juga dengan laptop. Ada interface dari FA 0 sampai 2, IP address-nya 192.168.71 dengan netmask 255.255 dan gateway 192.168.71.1. Begitu pula itu pun satu-satu kita masukin ke dalam laptop sendiri, dari PC-nya sendiri sesuai dengan perintah soal yang kita mau buat. Nah, sini kan kita juga di bagian keempat juga kita disuruh buat tes PC ke PC-nya, laptop ke laptop, PC ke PC ke-10 ke gateway 192, 168, 62 dan 1 gitu. Dan yang terakhir ke laptop 7 dengan gateway 192, 168, 59 dan 1. Untuk permasalahan ini, di sini saya membuat dengan 20 switch dan 35 router itu sendiri, mungkin seperti gambarnya seperti ini. Nah, pada gambar ini eee, berjumlah 20 buah dan juga dalam topologi terdapat PC dan laptop yang masing-masing PC dan laptop berjumlah 10 buah. Tiap switch yang terhubung dengan PC dan switch yang terhubung dengan router menggunakan kabel crossover dan tiap router saling terhubung satu sama lain. Nah, ketika kita membuat pertama pada momen beri nama pada router, kita terlebih dahulu membuat suatu perintah pada router itu sendiri dengan nama perintah enable itu sendiri. Jadi enable ini adalah perintah awal dalam konfigurasi CLI pada sistem router itu sendiri. Kita bisa melihat contohnya di bagian ini dengan kita membuat routernya di bagian sini. Router pertama, kita klik enable. Nah, kita klik enable, configure router, configure terminal. Setelah kita mengetik terminal, select. Nah, baru kita membuat suatu nama dari router ini sini. Misal kita buat nama router pertama, router kedua, router ketiga, sampai 30 router itu sendiri. Dengan memasukkan IP yang ada pada soal tersebut. Gitu. Di sini. Nah, pin enable. Jadi, pada konfigurasinya, yang sudah saya jelasin tadi, kita memasukkan IP address masing-masing dan netmark pada routernya masing-masing. Misal interface FA0 dari soalnya tadi itu ada IP address-nya 192.168.20.2 dengan netmask 255.255.0 dengan mengetik node shutdown dan exit akan mengembalikan pada posisi yang pertama. Begitu pula selanjutnya sampai ke router 35 itu sendiri. Nah, ini pada konfigurasi static routing, kita akan membuat IP pada 192.168.22.0 akan menuju ke 192.168.211. Begitu juga seterusnya sampai pada router 35 router tersebut. Ini mungkin tampilan dari setiap router yang mau kita buat
akan menuju dari asalnya akan menuju ke mana gitu. Nah, ini kan, config address, subnet masnya pada gateway-nya ini, mengkonfigurasi IP address dan gateway dan submas pada masing-masing PC dan laptop seperti pada tabel berikut. Di sini kan kita membuat suatu tabel yang ada pada soal tersebut, soalnya seperti ini, laptop 9. Nah, kita bisa lihat, pada tampilan ini, di IP address-nya sekian, netmask sekian, dan gateway sekian gitu. Untuk, konfigurasi ada pada Getmask PC1 nih, terkonfigurasi pada 192.168, kita bisa melihat sesuai dengan IP address-nya masing-masing ini. Begitu juga selanjutnya. Nah, dari hasil pembahasan ini kita bisa melihat, show interface dari atau apa saja yang sudah masuk dalam page interface pada pertama gitu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu akan menampilkan seperti ini. 2, 3. Nah, sampai seterusnya. Nah, di bagian ketiga itu akan menghasilkan ping dengan PC ke PC. Jadi kita bisa mengeping pada bagian command prompt ini sendiri di bagian misal PC ke PC, PC pertama. Nih, ping config-nya kita masukin config config ini ya, config ini ya. Begini, Ctrl C. Kita masuk ke custom desktop, kita command prompt. Di sini kita ketik ping. Nah, di sini kita paste apa yang mau kita ping itu sendiri. Paste. Nah, di sini akan menjalankan suatu perintah reply dari setiap time dari setiap 108 gitu dari ping itu sendiri. Oke, mungkin itu sampai ping ke PC ke PC. Mungkin yang kedua adalah maaf. Mungkin yang kedua Allah melakukan ping laptop ke laptop dengan tampilan 192, 198, 57, dan 2. Begitu terus dengan tampilan yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan akan menghasilkan seperti ini. Dan yang terakhir adalah ping PC ke-10 ke gateway 192, 198, 62, 1. Jadi di sini tuh kita diminta buat ngeping dari PC ke-10 dan gateway yang kita masukkan yang ada di sini 192, 198, 261 itu yang bakalan kita masukin pada gateway-nya. Itu yang bakal kita ngeping akan menghasilkan seperti hasil ini. Hasilnya seperti ini kita bisa melihat dengan hasil pembahasan dan tujuan anti replay from 192 dan 821 1. Nah, hasilnya seperti ini pada gateway tersebut. Nah, yang terakhir adalah lakukan laptop ke-7 dengan gateway 168, 59, dan 1 itu sendiri. Jadi akan sama prosesnya seperti tadi ngepingnya dengan laptop ke-7 dengan gateway 1 dengan tujuan gateway 192, 168, 59, 1 akan menghasilkan ping dari setiap 192, 168, 59, 1. Nah, gitu. Nah, dari itu kan kita juga disuruh transfernya dari 192, 168 ini, 591 ini, kita disuruh transfernya dari hasil dari berapa kecepatan dari transfer sendiri. Ini bisa kita lihat bahwa hasilnya seperti ini. Nih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang responsi pada modul 4 kali ini. Sekian dari saya, makasih Mbak Nena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.